Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang teknologi jaringan. Di sini bersama Saya Elko Cipramanadi. Nama saya Muhammad Reja. saya Rizky Hajabar, dan inilah pembahasan apa itu teknologi jaringan oleh bersama Eri. Mata pelajaran teknologi jaringan seringkali merupakan bagian dari jurusan teknik komputer jaringan atau TKJ, berfokus pada pengembangan manajemen dan pemeliharaan jaringan komputer. Ini mencakup pemahaman tentang perangkat keras dan perangkat lunak jaringan, protokol komunikasi, keamanan jaringan, serta merancang, membangun dan mengoperasikan jaringan yang aman dan efisien untuk pertukaran data antar perangkat. Apa saja yang dipelajari? Yaitu ada konsep jaringan dasar, yaitu di konsep jaringan dasar memahami dasar-dasar jaringan dan bagaimana jaringan komputer dibangun dan ditetapkan dan diterapkan. Ada juga perangkat keras dan perangkat lunak, mempelajari fungsi detail perangkat jaringan seperti router, switch, dan lain-lain, serta perangkat lunak yang mendukung. Kemudian protokol jaringan. Di sini kita memahami berbagai protokol komunikasi seperti TCP dan IP dan mode lapisan OSI untuk memastikan data dapat terkirim antar perangkat dengan benar. Selanjutnya, keamanan jaringan. Belajar tentang cara mengamankan jaringan dari ancaman cyber dan menjaga integritas data. Selanjutnya, ada administrasi sistem jaringan, meliputi instalasi dan konfigurasi sistem operasi, serta pengelolaan layanan jaringan seperti server untuk akses internet atau yang kita kenal HTTP atau berbagi printer. Selanjutnya, konfigurasi jaringan, yaitu melakukan konfigurasi perangkat jaringan dari berbagai vendor seperti Cisco dan Mikrotik untuk membuat jaringan yang berfungsi. Dan terakhir, ada teknologi layanan jaringan, mempelajari cara merancang dan membangun layanan yang dapat diakses oleh banyak pengguna melalui berbagai perangkat. Oke, itu tentang apa itu teknologi jaringan. Selanjutnya Reja. Saya akan menjelaskan apa itu keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dan data dari akses tidak sah, serangan cyber, dan pelanggaran. Ini mencakup serangkaian strategi, protokol, dan alat untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data seperti firewall, antivirus, dan enkripsi, misalnya melalui VPN. Tujuan utamanya yaitu perlindungan terhadap ancaman, melindungi jaringan dari berbagai ancaman cyber seperti peretesan, malware, dan serangan distributed denial of service atau DDoS. Yang kedua ada pencegahan akses tidak sah, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses. Yang kedua ada pencegahan akses tidak sah, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses jaringan dan data sensitif. Yang ketiga ada menjaga integritas data, memastikan data tidak diubah secara tidak sah selama transmisi atau penyimpanan. Yang keempat ada memastikan ketersediaan, menjamin sistem dan data dapat diakses saat dibutuhkan untuk mendukung operasional yang berkelanjutan. Komponen dan metodenya yaitu pertama ada firewall, sistem perangkat keras atau lunak yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Yang kedua ada antivirus dan anti malware, perangkat lunak untuk mendeteksi, menghilangkan virus serta program berbahaya lainnya. Yang ketiga ada virtual private network atau VPN, membuat koneksi terenkripsi yang aman untuk komunikasi melalui jaringan publik seperti internet. Yang keempat ada sistem pencegahan intrusi atau IPS, memantau lalu lintas jaringan secara aktif dan mengambil tindakan untuk menghentikan aktivitas mencurigakan sebelum terjadi intrusi. Yang kelima ada autentifikasi dan kontrol akses, memverifikasi identitas pengguna dan mengelola hak akses mereka ke sumber daya jaringan. Oke, setelah Keamanan jaringan. Setelah keamanan jaringan, selanjutnya yang terakhir yaitu apa itu protokol jaringan. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan standar yang memungkinkan dua perangkat seperti komputer atau server untuk berkomunikasi dan bertukar data secara efektif di dalam sebuah jaringan. Protokol ini berfungsi sebagai bahasa bersama sehingga perangkat dengan perangkat keras atau perangkat lunak yang berbeda dapat saling memahami. Mirip dengan bagaimana dua orang yang tidak berbicara bahasa yang sama bisa berkomunikasi dalam bahasa yang lain umum.
Protokol menangani berbagai tugas, mulai dari memformat data dan mengalamatkan paket hingga mengelola aliran data, memastikan keamanan, dan menangani kesalahan transmisi. Detail, cara kerja dan fungsi protokol jaringan. 1. Permasalahan komunikasi. Tanpa protokol, perangkat tidak akan tahu bagaimana cara mengirim, menerima, atau menginterpretasikan data dari perangkat lain di jaringan. Internet seperti yang kita kenal tidak akan ada. Kedua, tujuan. Protokol jaringan mengatur bagaimana data dibentuk, ditransmisikan, dan diproses agar data dapat dipahami oleh semua perangkat yang terhubung, baik dalam jaringan lokal maupun internet global. Fungsi utama: address, pengalamatan, memastikan setiap paket data memiliki alamat tujuan yang jelas. Kedua, reassembly atau perakitan kembali, memecah data besar menjadi paket-paket kecil untuk dikirim, lalu menyusunnya kembali dengan benar di penerima. Ketiga, flow control atau kontrol aliran, mengatur kecepatan pengiriman data agar tidak melebihi kapasitas penerima. Keempat, error control, kontrol kesalahan, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi data. 5. Encapsulation atau enkapsulasi, membungkus data dengan informasi tambahan seperti header dan trailer untuk proses transfer yang lebih terstruktur. 6. Session management atau manajemen sesi, mengkoordinasikan komunikasi dengan membuat dan mengelola sesi antar perangkat. Contoh protokol populer TCP/IP atau disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol standar komunikasi data yang menjadi tulang punggung internet yang menyediakan koneksi yang andal dan dapat diandalkan. TCP menangani pengiriman yang andal dan memastikan paket data tiba dengan benar. Sementara IP menangani pengalamatan dan perutean data ke tujuan yang benar. Kedua, HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol atau Secure, digunakan untuk mentransfer data dari server web ke browser seperti saat Anda menjelajahi situs web. HTTPS menambahkan lapisan keamanan untuk enkripsi data. Ketiga, FTP atau File Transfer Protocol, digunakan untuk mengunggah dan mengunduh file antara klien dan server. Kelima, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email dan klien ke server. 6. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, secara otomatis DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi jaringan lainnya kepada perangkat baru yang terhubung ke jaringan. Oke, itulah materi tentang teknologi jaringan, seperti pengertian, terus keamanan jaringan, dan protokol dan pembelajarannya atau protokol jaringan. Oke, sekian dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.